أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ini tidak mesti datang dari orang yang hasud dan iri kepada kita. Bisa jadi orangnya baik-baik saja, ya, berkaitan tentang mata panas ini ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ainu. Ya, ain itu mata jahat atau mata panas. Itu memang hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada, sesuatu yang memang benar-benar ya ada. Jika seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdirnya Allah Jalla wa'ala, maka akan didahului oleh ain. Tapi sayangnya segala sesuatu itu kan ditentukan oleh takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Wa idza istuqsiltum fagsilu. Apabila kamu diminta untuk mandi maka mandilah. Artinya nih kita yakin. Maaf ya Bapak Ibu, kalau kita dipuji oleh seseorang, pastikan Bapak Ibu itu memaksa dia untuk menyebutkan nama Allah, pujian kepada Allah. Misalnya ada seseorang ngomong sama ibu, bagus banget nih tas. Ibu langsung bilang apa? Skul, Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Kenapa? Karena takut anti punya tak panas. Ujung-ujungnya keluar dari masjid ini, itu tas yang bagus, terkena gagang pintu masjid. Akhirnya sobek. Serius. Nah, kalau kita yakin orang itu punya mata panas atau mata jahat, kita suruh dia mandi. Bekas air mandinya itu dikenakan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Atau air wudunya. Atau bekas minumnya. Kita siramkan bekas minum. Subhanallah. Ada teman lagi ngobrol dengan teman-temannya yang kebetulan dari Timur Tengah. Ada seorang anak. Anaknya dia, pemilik rumah. Ya. Rupanya ada yang memuji tuh anak. Subhanallah. Tahu-tahu ketika dia pamit dengan abahnya untuk keluar, pingsan di halaman rumah. Abahnya paham, jangan habiskan minuman antum, tolong sebentar. Di antara antum ini punya ain, mata panas atau mata jahat. Kemudian dikumpulkan tuh gelas-gelas semua, disiramkan bekas-bekas air tersebut yang diminum oleh mereka untuk disiramkan ke tubuhnya si anak tersebut. Satu, sadar-sadar. Yang kedua, yang ketiga. Sampai yang keberapa gitu, baru sadar. Nah, rupanya pemilik tuh gelas, ada yang terkena penyakit mata panas. Subhanallah, ada seorang ustadz, Masya Allah, pintar tuh ustadz. Tapi sekolah nggak lulus-lulus, karena sering sakit. Karena sering sakit, bukan karena apa-apa. Di sini sampai pulang diterima di Madinah, di Islamic University of Madinah. Nggak sanggup untuk mengikuti pelajaran karena sakit. Ya sakit, kalau sudah sakit, apalagi terkena sakit kepala yang sangat luar biasa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kesimpulannya, sepertinya si ustadz itu terkena penyakit ain. Kebetulan si ustadz itu punya suara yang bagus. Dia jadi imam sholat. Rupanya ada di antara antum, di antara jamaah ini yang memuji. Tapi tidak menyebutkan ya pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Nah kita kan tidak tahu. Memang salah satu pengobatan ain itu dengan cara ruqyah. Tapi yang paling utama, kita tahu sumbernya. Ini mata panas bersumber dari siapa? Pernah waktu saya sekolah di Madinah ada teman yang terkena penyakit mata panas. Rupanya terkena penyakit panas itu menurut dia dari seorang syekh. Yang kemungkinan besar tuh syekh lupa untuk memuji Allah Jalla wa'ala.
Tapi ya tidak mesti kan, makanya kita katakan tidak mesti orang yang terkena penyakit mata panas itu atau ain itu dari orang yang memiliki hati yang jahat. Tidak. Tidak mesti orang yang terkena penyakit ain itu dari hati orang yang hasut dan iri kepada kita. Tidak. Bisa jadi orang-orang yang biasa saja. Cuma memang takdirnya dia punya penyakit ain. Nah, ketika teman itu meminta berharap syekh itu mandi atau berwudu, bekas airnya tersebut ingin dimandikan kepada dia, syekhnya menolak. Nah, dia enggak, memuji antum juga dengan menyebutkan nama Allah. Artinya beliau merasa enggak enak hati kan. Tapi itulah cara pengobatan penyakit ain tersebut. Makanya kan bapak-bapak, ibu-ibu terutama, kalau dipuji oleh manusia itu kita memang senang. Tapi pastikan orang yang memuji kita tersebut ya memuji Allah Jalla wa'ala, menyertakan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa'ala meridha beliau, ista'idhu billahi, qala Rasulullah SAW bersabda, ista'idhu billahi fa inal aina haqqun. Sering-sering kalian ini meminta perlindungan kepada Allah dari ain, mata jahat. Karena sesungguhnya ain atau mata jahat itu nyata benarnya. Naam, hak benarnya. Naam. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis kita tadi itu. Makanya, apa yang disebut dengan penyakit ain itu? Penyakit ain yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan manusia. Yaitu pandangan mata yang disertai rasa takjub, rasa sifatnya tersebut rasa ingin membanggakan sesuatu, atau bahkan rasa iri dan hasud atau dengki terhadap apa yang dilihatnya. Nah, jadi tidak mesti memang iri, cuma sebatas takjub saja ketika melihat. Kan kadang di antara ibu-ibu terutama, kadang kan saling memuji, melihat baju bagus saja. Kan memuji. Nah, di situ kita pastikan orang yang memuji baju kita ini memuji Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tahu dia tidak memuji Allah Jalla wa'ala, kita paksa dia untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada beberapa pekan yang lalu, ada teman baru beli mobil. Rupanya ada teman tuh yang punya mata panas. Dia ngomong, Zen, bagus. Bagus banget nih mobil, keren. Yang punya mobil ketawa-ketawa aja. Subhanallah, ada kejadian. Dia pulang dari tempat temannya yang memuji tadi itu. Tahu-tahu ada motor yang menabrak dari belakang. Ceplok. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Teman yang nyeting mobil, ini ain nih orang nih. Subhanallah. Walhasil ya kita ya perhatikan ya. Artinya orang yang memuji kita kan nggak bisa melarang orang memuji kita. Tapi pastikan orang yang memuji tersebut, pastikan menyebut pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, bahwa terkadang seseorang bisa mengarahkan airnya kepada dirinya sendiri. Pelakunya termasuk jenis manusia yang paling jahat. Ya, artinya dia memang paham, dia punya mata panas, sengaja betul mendatangi orang yang dia nggak suka, kemudian memuji sesuatu kepada orang yang dia tidak sukai tersebut. Ini memang orang jahat nih. Dia puji tuh orang tanpa menyebutkan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, makanya kata Al-Imam Nuqayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau membawakan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, banyak-banyak kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar jangan sampai terkena penyakit ain atau mata jahat atau mata panas ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, caranya tadi ya seperti itu ya. Salah satunya adalah meruqyah. Cuma yang paling bagus di dalam pengobatan, untuk pengobatan ain atau mata panas ini, air bekas mandinya kita tampung, atau air bekas wudunya kita tampung, kemudian kita siramkan ke tubuh kita. Memang agak menggelikan kan? Apalagi orangnya misalnya
Jangan-jangan nggak pakai sabun nih, jangan-jangan apa? Ya sudahlah Bu, jangan dipikirkan. Yang penting kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama untuk anak-anak kita itu. Makanya kan ibu kadang demen naruh foto anaknya. Atau ya mungkin foto apalah, kena awam kali yang nggak ngaji. Ada pasangan suami istri. Subhanallah, suaminya ganteng, istrinya cantik. Baru kawin kan biasanya ada tuh yang disebut dengan syahrul asal, bulan madu. Setiap dimanapun tempat yang dia kunjungi, dia pasang status. Di situ foto suami istri. Ketika dia melakukan perjalanan tadi dalam rangka ya bulan madu, terlepas apa hukumnya ya, ala kulli hal, ketika pulang dari bulan madunya itu, tahu-tahu nih si suami gak demen banget sama istrinya. Marah-marah aja. Padahal kan baru kawin. Kalau baru kawin itu kan laki-laki kan banyak ngalah sama istri. Bukan begitu ibu-ibu. Setelah 1 tahun baru tuh mulai ya taringnya kelihatan, kemudian tanduknya kelihatan, kan seperti itu. Kalau baru kawin itu biasanya laki-laki banyak kalah. Seperti itu. Nah, walhasil gak demen banget dia. Padahal yang istri cantik jelita, kulit putih bersih, tinggi semampai. Tahu-tahu kayak nggak ada feeling gitu loh. Gak demen aja. Akhirnya ada seorang ustadz yang menyarankan, nih kayaknya ya laki-laki ini terkena apa? Mata panas. Atau bisa jadi disihir. Antara dua aja. Terkena mata jahat atau disihir. Benar aja. Ketika diruqyah oleh seorang ustadz yang ahli, bahwasanya dia itu terkena dua-duanya. Ain iya, sihir iya. Rupanya ada yang gak suka. Si perempuan itu pasang status model seperti itu. Dari temannya sendiri. Nah ini kan nauzubillah, makanya sudahlah kita ngapain juga sih pasang foto ini, nanti ganti lagi ini, ganti lagi ini. Apalagi kita kan sudah ngaji. Khawatirnya itu ya ibu-ibu, wajah kita itu dinikmati oleh laki-laki yang gak bertanggung jawab. Yang artinya ya subhanallah yang menghayalkan wajah ibu dan seterusnya. Atau bisa jadi temannya sendiri gak suka. Ini orang kenapa gitu kan. Berhubung dia merasa punya penyakit ain, kemudian dia mengucapkan tanpa pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Terkenalah penyakit ain tersebut. Makanya hati-hati. Kan kadang ibu-ibu ini memuji. Ih banget pakai apa ya? Pas keluar dari masjid luntur lagi jadi hitam. Hati-hati. Nah. Makanya kita paksa itu orang menyebut Masya Allah, Qul Masya Allah, Subhanallah. Seperti itu. Agar ya kita jangan sampai terkena apa? Mata panas tadi. Atau dengan menyebutkan ya barakallahu fi, Allahumma barik alaihi, Allahumma barikhu, Masya Allah, la quwata illa billah, dan seterusnya. Seperti itu. Nah itu mata panas. Nanti ya secara khusus kita akan sebutkan tentang masalah mata panas ini.